Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus. Markus pasal 10 ayat 13. Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, di mana kita melihat bagaimana perhatian Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati anak-anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, sidang duka yang dikasih Tuhan dan segenap keluarga duka yang sama dikasih Tuhan, pada saat kita mendengar berita duka atau berita kematian seorang yang telah lanjut usia atau lansia, atau seseorang yang telah lama menderita sakit, ya maka respon yang sering muncul, ya pasti kita akan berkata, ya memang sudah waktunya. Lebih baik ia meninggal daripada dia menderita berkepanjangan. Ya memang sudah waktunya, karena memang dia sudah usia lanjut. Ya lebih baik dia kembali kepada Tuhan daripada dia menderita lama-lama. Itu yang ungkapan yang umum terjadi, Bapak Ibu Saudara. Namun jika yang meninggal itu adalah seorang bayi atau seorang anak kecil, apalagi tadi ketika kita mendengarkan ungkapan hati yang mewakili keluarga oleh Bapak Penatua Sem, dan juga dari ucapan bela sungkawa dari BPMC tadi oleh Bapak Penatua Lukman, bahwa yang meninggal ini, yang dipanggil Tuhan ini, dia bukan hanya seorang anak kecil, tetapi dia seorang yang masih bayi. Bahkan masih belum genap 8 bulan ya, hampir 8 bulan. Kurang beberapa hari lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita mendengar atau menyaksikan hal ini, maka ada banyak respon yang muncul. Respon yang sangat berbeda yang akan muncul. Mungkin bagi kita, mengapa dia masih kecil?
Mengapa? Belum genap usia 1 tahun, kenapa dia harus meninggalkan kita? Kenapa? Sedang lucu-lucunya, kenapa dia harus meninggalkan kita semuanya? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan mungkin kita semuanya, mungkin bukan hanya keluarga, tapi kita semuanya sebagai keluarga besar jemaat Tuhan yang ada di Tabonto ini, ya kita mungkin sulit untuk menerima hal ini, Bapak Ibu Saudara ya. Terlebih-lebih lagi kedua orang tua mungkin akan sulit menerima hal ini. Ya itu tadi, karena dia masih muda, belum apa-apa. Kenapa terlalu cepat? Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ada protes yang muncul dari dalam hati kita. Ada protes dari kedua orang tua. Nah, tentu ketika kita menjawab pertanyaan ini, ya jawabannya mungkin tidak akan pernah memuaskan. Jawabannya mungkin tidak akan pernah bisa meyakinkan bagi keluarga, bagi kedua orang tua. Tetapi biarlah di tengah-tengah pergumulan dan kedukaan kita saat ini, kita tidak mencari jawaban itu dari situasi dan keadaan yang kita hadapi saat ini. Biarlah kita mencari jawabannya mengapa, itu dari firman Allah yang menjadi pegangan kita, firman Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Karena firman Tuhan. Sebab kalau kita mencari jawabannya dari manusia, pasti tidak akan pernah memuaskan. Pasti tidak akan bisa memberikan kelegaan bagi keluarga. Oleh karena itu, hanya melalui firman Tuhan kita bisa mencari jawabannya. Nah, di sini kita telah membaca Alkitab yang mengatakan, firman Tuhan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Siapa yang mengatakan ini? Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan itu. Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Apa yang dia katakan? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bahkan ketika murid-muridnya pun berusaha untuk menghalang-halanginya, Tuhan Yesus marah, memarahi mereka, dan dia berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus merangkul anak-anak tersebut dengan lengannya, dengan lengan yang penuh kuasa, dengan lengan yang kuat, dengan lengan yang penuh kasih sayang. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi seperti anak kecil dan berubah kalau mereka ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu dengan kasihnya, dengan perhatiannya yang sungguh luar biasa, dia merangkul anak-anak kecil ini, anak-anak, dan dia memperhadapkan dirinya dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus menghadapi wajah-wajah yang manis itu, dan senyum yang tulus terlihat dari mata anak-anak ini. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka. Dan sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi mereka, Ia memanggil salah seorang kepadanya. Dan hari ini, pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Maret tahun 2021, pada dini hari tadi sekitar pukul 3 dini hari ya, Tuhan Yesus datang ke rumah keluarga
Bapak Rustam di dalam kamar di mana terbaring anak kecil yang masih lucu, Sarlita Elsira Rustam. Dia mengambil seorang anak yang dikasihinya, Ananda Sarlita Elsira Rustam, yang belum genap usia 1 tahun. Bapak Ibu Saudara, kenapa ini terjadi? Sebagaimana dikatakan bahwa Yesus mengasihi anak-anak, dan kita semuanya mengasihi Ananda ini. Karena kenapa? Karena anak kekasih telah membawa kebahagiaan di dalam hati kedua orang tuanya, telah membawa cahaya terang di dalam kehidupan kedua orang tuanya dan juga kedua orang kakak-kakaknya. Tetapi kita lihat, kita harus menyadari, kita harus mengikhlaskan Tuhan Yesus mengasihinya juga. Dan sekarang ia harus pergi menjadi terang di rumah Tuhan, di surga, dan membawa sukacita di hatinya Tuhan. Kita mungkin tidak akan pernah berpikir akan melepaskan dan akan membaringkan di tempat pemakaman. Tetapi di atas sana, di surga, Tuhan Yesus yang mengasihi anak ini berkata, apa yang dia katakan firman-Nya tadi, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan, hidup itu bagaikan sekuntum bunga mawar di sebuah taman. Di dalam taman pasti ada banyak jenis bunga, ada banyak ukuran dari bunga mawar itu, dan beberapa diantaranya ada yang sudah mekar, dan beberapa ada yang masih pucuk-pucuk, masih kuncup gitu ya. Itu yang bisa kita lihat ketika di dalam sebuah taman. Nah, sekarang sang pemilik kebun mawar tersebut ingin membuat karangan atau merangkai bunga di atas mejanya. Dan ia pergi ke taman dan memetik beberapa mawar yang akan dibuat menjadi karangan bunga yang indah. Dia akan memetik mawar yang mekar atau yang masih pucuk. Itu pilihannya ada di tangannya. Nah, demikian juga Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sang pemilik kehidupan itu, bagaikan sang pemilik kebun mawar itu. Pilihan ada di tangan Dia. Kadang-kadang yang Dia petik itu adalah bunga yang sudah mekar. Kadang-kadang juga yang Dia petik itu bunga yang masih pucuk. Di mana semuanya itu Dia lakukan adalah karena Dia begitu mengasihi. Nah, demikian juga yang terjadi pada hari ini. Kalau yang dipanggilnya adalah seorang bayi yang masih belum genap usia 1 tahun, itu adalah hak atau kewenangan sang pemilik kehidupan itu. Tetapi yang pasti Dia melakukan itu karena Dia mengasihi anak ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bisa mengingat bahwa pasti ada rencana Tuhan
di balik semua peristiwa yang kita alami saat ini. Dan mungkin saat ini bagi keluarga belum bisa memahami, belum bisa mengerti kenapa ini terjadi. Mengapa Allah harus mengambil anak ini? Tetapi sebagai orang percaya bahwa kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Rencana Tuhan itu tidak pernah salah. Keputusan Tuhan itu tidak pernah salah. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memahami semuanya, kita hanya bisa mencari jawabannya dari firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara dan segenap keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, satu penghiburan dan kekuatan buat kita saat ini bagi keluarga. Yang pertama adalah kita dapat mengingat, keluarga dapat mengingat bahwa kita pernah memiliki sedikit waktu bersama-sama dengan almarhumah ini, Ananda Sarlita Elsira Rustam. Walaupun waktunya tidak lama, bahkan belum genap 8 bulan. Tetapi inilah kebahagiaan yang sudah dimiliki oleh keluarga. Walaupun hanya sedikit kasih sayang yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kepada anak kekasih ini. Walaupun sedikit, hanya kurang lebih 8 bulan, tidak genap 8 bulan. Tetapi ini adalah satu kebahagiaan daripada tidak sama sekali. Dan yang kedua, kita juga dapat mengingat bahwa saya percaya Pak Rustam dan Ibu Ratna pasti dapat mengingat bahwa sebagai kedua orang tua telah melakukan yang terbaik untuk Sarlita Elsira Rustam ini. Dan sebagai orang percaya, kita harus dapat berkata seperti Ayub juga berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Dan ketika Ayub berkata ini, dia bukan hanya kehilangan satu orang anak, saudara, tetapi dia kehilangan ada banyak anak, saudara. Ada 3 orang anak laki-laki, ada 3 orang anak perempuan, dan bukan hanya itu saja. Hanya menghitung menit, saudara, dia juga kehilangan seluruh harta benda kekayaannya. Tapi bagaimana sikap Ayub? Di dalam memahami semuanya itu, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa ini Ayub berkata demikian? Ayub sadar bahwa apapun yang dia miliki dalam hidup ini, barang yang paling berharga yang dimiliki dalam hidup ini, itu bukan milik dia sendiri. Itu adalah barang pinjaman. Pemiliknya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau kita ditanya, sayang nyawa atau sayang harta? Bapak Saudara, apa yang paling berharga? Nyawa. Harta hilang, itu bisa kita cari lagi, tapi nyawa tidak bisa. Dan nyawa itu adalah milik Allah, dipinjamkan kepada kita. Karena itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini yang harus kita ingat, janji Tuhan. Dan yang terakhir, kita dapat mengingat bahwa kita akan bertemu dengannya kembali suatu hari nanti. Jadi orang percaya bukan hanya berkata selamat jalan, tetapi orang percaya akan berkata sampai bertemu lagi di rumah Bapa di surga. Itu pengharapan kita. Jadi perpisahan hari ini bukan perpisahan untuk selama-lamanya.
tetapi berpisah sementara untuk berjumpa kembali. Ini pengharapan kita. Karena itu bukan selamat jalan. Kalau kita bilang selamat jalan berarti kita tidak ketemu lagi. Tetapi sampai berjumpa kembali di rumah Bapa di surga. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita, yang sudah membayar harga yang mahal supaya setiap orang akan mengalami janji Allah ini. Oleh karena itu, mari kita percaya akan tangan kasih-Nya yang akan menghiburkan keluarga, menguatkan keluarga, dan suatu hari nanti kita akan berjumpa dalam suasana sukacita surgawi. Haleluya. Amin.